Selamat datang, kami dari tim KKN PPM UGN tahun 2021 di Desa Kalipoh dan Desa Jatijajar, Kecamatan Ayak akan berbagi tentang isolasi dan karantina mandiri COVID-19. Mari kita membahas dari definisinya. Definisi karantina adalah upaya untuk memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19, baik riwayat kontak ataupun riwayat bepergian ke wilayah yang telah menjadi transmisi komunitas, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi, yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan. Isolasi adalah upaya untuk memisahkan seseorang yang sakit, yang membutuhkan perawatan COVID-19, atau seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari orang yang sehat, yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan. Karantina wajib dilakukan oleh seseorang yang kontak erat atau suspek yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit berdasarkan pemeriksaan dokter. Karantina dinyatakan selesai apabila exit test atau tes ulang pada hari kelima karantina negatif. Atau jika pemeriksaan ulang tidak dapat dilakukan, maka karantina dinyatakan selesai setelah 14 hari. Isolasi wajib dilakukan oleh seseorang yang suspek yang memerlukan perawatan rumah sakit, atau seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Isolasi dinyatakan selesai pada pasien yang suspek jika exit test atau tes ulang pada hari kedua isolasi negatif. Jika pasien tersebut terkonfirmasi, maka isolasi dinyatakan selesai minimal 10 hari jika pasien tersebut tanpa gejala atau asimptomatik. Jika pasien tersebut bergejala atau simptomatik, maka isolasi minimal 10 hari ditambah minimal 3 hari bebas gejala. Untuk perawatan di rumah sakit dilakukan berdasarkan pertimbangan dokter. Isolasi dan karantina dapat dilakukan secara mandiri. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada syarat klinis dan syarat rumah. Untuk syarat klinis, usia kurang dari 45 tahun, tidak memiliki penyakit komorbid lain, dan tanpa gejala atau hanya bergejala ringan. Untuk syarat rumah, pasien dapat tinggal di kamar yang terpisah, dan ada kamar mandi di dalam rumah. Apabila pasien kontak erat atau kasus suspek yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit, namun tidak memenuhi syarat rumah, maka dapat menjalani karantina di shelter karantina desa atau kelurahan. Prosedur untuk melakukan isolasi dan karantina mandiri yaitu selalu memakai masker 24 jam, ganti masker setiap 4 jam, dan buang masker di tempat yang ditentukan yang terpisah. Patuh minum obat dan vitamin yang diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit. Tempat isolasi tidak dalam pemukiman yang padat penduduk. Jangan pergi keluar rumah untuk mencegah penularan ke masyarakat, dan jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Selama di rumah, bisa bekerja di dalam rumah. Gunakan kamar dan toilet yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Kamar tidak menggunakan karpet atau pemandani. Sirkulasi udaranya baik dan nyaman. Jika tidak memiliki toilet terpisah, segera desinfektan toilet setelah digunakan. Peralatan makan, minum, dan peralatan pribadi lainnya harus terpisah dari anggota keluarga lainnya. Dan setelah digunakan, dicuci menggunakan sabun atau deterjen. Air limbah cuciannya harus langsung dibuang ke saluran pembuangan air limbah. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta lakukan etika batuk dan bersin yang benar.
Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan rumah menggunakan cairan disinfektan. Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 15 hingga 30 menit. Amati perkembangan gejala selama isolasi dan karantina mandiri. Segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika sakitnya berlanjut atau gejalanya memburuk untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Tanda dan gejala apa saja yang perlu dipantau selama menjalani isolasi dan karantina mandiri? Pertama-tama adalah tanda-tanda vital yang mencakup tekanan darah, suhu, laju nadi, laju pernafasan, dan saturasi oksigen. Apabila memiliki sendiri alat pengukur tekanan darah, pengukur suhu, dan pengukur saturasi oksigen, silahkan digunakan. Namun, apabila tidak memilikinya, harap diperhatikan dengan lebih mendalam tentang laju nadi dan laju pernafasan. Gejala lain yang mungkin terjadi adalah demam, batuk, sesak atau sulit bernafas, nafas cepat, tarikan dinding dada selama bernafas, merintih, penurunan kesadaran, kejang, saturasi oksigen kurang dari 93% dengan udara luar. Pemantauan kondisi dilakukan oleh petugas puskesmas dan tracer di bawah koordinasi puskesmas. Apabila selama isolasi dan karantina mandiri ada pertambahan gejala atau perburukan gejala, harap segera dilaporkan ke petugas puskesmas. Dan apabila terjadi perburukan gejala yang cukup berat, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga membantu Anda untuk dapat melakukan isolasi dan karantina mandiri secara benar.